Rekaman observasi praktik kinerja guru. Sekolah SDN 5 Blimbing. Guru yang diobservasi, Ibu Naike Yandini Benu, SPD. Kepala Sekolah Observer, Ibu Nimade Supramiasi, SAG. Mata pelajaran, Pendidikan Pancasila, kelas 4. Hari ini, kita mendalami implementasi pembelajaran kontekstual yang diinisiasi oleh Ibu Naike melalui proyek detektif lingkungan, mengungkap rahasia alam dan buatan di sekitarku. Proyek ini sangat relevan dan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta tanggung jawab siswa terhadap lingkungan, sebuah nilai inti yang selaras dengan pendidikan Pancasila. Fokus utama observasi kita adalah mengamati efektivitas Ibu Naike dalam mengelola pembelajaran, memotivasi siswa, dan memastikan tujuan proyek tercapai dengan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Poin 1. Pembukaan, motivasi, dan keterlibatan siswa. Kita mulai dari fase pembukaan. Perhatikan bagaimana Ibu Naike menggunakan narasi yang menarik dan imajinatif untuk memicu keterlibatan siswa dan rasa ingin tahu mereka. Beliau berhasil menciptakan atmosfer misi yang membuat siswa antusias. Hari ini, kita akan memulai sebuah misi rahasia yang sangat penting. Misi kita adalah menjadi detektif lingkungan. Penggunaan metafora, detektif lingkungan, dan frasa seperti misi rahasia sangat efektif untuk siswa kelas 4. Keberhasilan Ibu Naike di tahap ini dinilai dari kemampuan beliau dalam membuat siswa aktif terlibat sejak awal saat mereka diminta untuk mengamati sekeliling. Kami mengamati volume suara, intonasi Edia, dan gestur beliau yang mampu mentransformasi ruang kelas menjadi ruang penyelidikan yang siap beraksi. Indikator keberhasilan di sini adalah tingginya partisipasi aktif siswa dalam merespons pertanyaan pembuka. Poin 2. Penguasaan materi dan diferensiasi konsep. Fase berikutnya adalah penguasaan dan penyampaian konsep inti, pemisahan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Ibu Naike menyajikan definisi dengan sangat jelas, menghubungkan konsep lingkungan alam dengan rasa syukur kepada Tuhan, dan lingkungan buatan dengan hasil karya dan rekayasa manusia. Tugas pertama siswa sebagai detektif adalah mengidentifikasi dan membandingkan kedua jenis lingkungan ini di sekitar sekolah, seperti pohon, gedung sekolah, dan lapangan. Observasi kita berfokus pada metode Ibu Naike dalam memfasilitasi perbandingan ini. Apakah beliau hanya memberikan definisi satu arah, ataukah beliau menggunakan teknik tanya jawab dan contoh konkret yang mendorong siswa untuk berpikir kritis? Misalnya, apa bedanya sawah yang dibuat manusia dengan gunung yang sudah ada? Kualitas interaksi ini menunjukkan penguasaan materi dan kemampuan Ibu Naike dalam membuat konsep abstrak menjadi nyata dan mudah dicerna. Poin 3. Aksi nyata, kolaborasi, dan penanaman solusi. Inti dari proyek ini terletak pada tugas siswa untuk tidak hanya melaporkan masalah, tetapi juga merumuskan solusi. Sebuah tindakan nyata yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan gotong royong. Ibu Naike secara eksplisit menekankan peran ini. Sebagai detektif lingkungan yang bertanggung jawab, kita tidak hanya melaporkan masalah, tapi juga memberikan solusi. Solusi tersebut diwujudkan dalam pembuatan poster lingkungan yang berfungsi sebagai laporan akhir kepada masyarakat. Kami mengamati bagaimana Ibu Naike memfasilitasi proses kolaboratif ini. Apakah siswa mampu berbagi peran dan ide desain? Apakah beliau memberikan scaffolding yang memadai agar pesan poster menjadi persuasif, mengajak orang lain menjaga kebersihan dan kelestarian? Aspek ini secara langsung mengukur dimensi gotong royong, kolaborasi, dan kreatif desain poster pada profil pelajar Pancasila. Kualitas produk akhir, poster, akan menjadi bukti nyata keberhasilan implementasi ini. Poin 4. Penutup, refleksi, dan penguatan karakter.
Di tahap akhir, penekanan diletakkan pada penanaman nilai karakter dan refleksi terhadap pelajaran yang telah didapat. Ibu Naike menyampaikan penutup yang kuat, merangkum esensi dari tanggung jawab warga negara. Ingat, lingkungan adalah rumah kita. Menjaga lingkungan alam agar tetap alami, dan lingkungan buatan agar tetap bersih dan rapi adalah tanggung jawab kita semua. Kami menilai sejauh mana refleksi ini disampaikan dengan penghayatan dan ketegasan sehingga pesan tentang tanggung jawab dan kepedulian ini tertanam kuat dalam diri siswa. Apakah siswa menunjukkan pemahaman bahwa tugas detektif lingkungan adalah sebuah komitmen berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari? Penguatan ini sangat krusial karena mengaitkan pembelajaran tematik dengan nilai-nilai kehidupan sehari-hari sejalan dengan tujuan pendidikan Pancasila. Kesimpulan dan catatan akhir observasi. Secara keseluruhan, observasi ini berfokus pada kemampuan Ibu Naike dalam mentransformasi kurikulum menjadi pengalaman belajar yang aktif, bermakna, dan kontekstual. Hasil pengamatan ini akan digunakan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung pengembangan profesional Ibu Naike Yandini Beno. Kami akan mencatat bukti-bukti spesifik dari interaksi, pengelolaan waktu, dan hasil kerja siswa untuk mengisi rubrik kinerja secara objektif dan mendalam. Kemudian kesediaan untuk mendengarkan, siswanya sudah tidak sedia dan interaksi dengan siswanya sudah. Namun pada ini tujuan dari yang diharapkan di sini adalah penerapan disiplin positif. Apa yang dipilih oleh IDIG saat perilaku yang diharapkan saat pengujian dari ruang tersebut yang dipilih dalam ini. Oke, di dalam ruang GTK atau KPMM di sini Ibu Nike memilih untuk praktik kinerja. Ibu Nike ingat apa yang dipilih untuk dari praktik kinerja tersebut? Penerapan disiplin positif yang sangat input GTK-nya atau PMM-nya itu upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Maaf Ibu, tadi kurangnya yaitu di awal pelajaran saya belum sepakati aturan-aturan yang di kelas. Kemudian prinsip disiplin positifnya tadi juga tadi udah bilang bahwa anak-anak disiplin untuk mengerjakan tugas dengan waktunya yang sudah ditentukan. Jadi contohnya adalah membuat gambar poster itu ditentukan 10 menit, tadi sudah saya sampaikan Bu. Kemudian mungkin waktunya juga belum disiplin karena ternyata anak-anak buat posternya itu tidak sesuai dengan waktu yang disiplin. Jadi diskusi dan lain sebagainya itu juga belum berjalan sesuai waktu. Mungkin untuk kedepannya ini juga dilaksanakan di awal supaya lebih betul untuk ini harusnya ada dulu peraturan kelasnya seperti itu, misalnya ataukah kesepakatan kelas ibu guru misalnya menayangkan slide seperti tadi, kemudian ada aturan kecil misalnya berapa menit, ataukah kalau ada anak-anak yang bertanya bagaimana sikapnya menaikkan tangan atau gimana biar tidak bersamaan seperti itu kan nggak bisa didengar secara oleh guru. Itu perlu juga dibuatkan kesepakatan kelasnya di awal. Kemudian kalau ada anak-anak, salah satu anak kemudian saat anak-anak menjawab pertanyaan jangan diabaikan ya, kita perhatikan semua tadi di awal, tapi setelah mengerjakan tugas sudah